Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami diizinkan untuk bangun di pagi hari ini dan kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau yang menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema Maju Tak Gentar. Terambil dari Daniel 5 ayat 31 sampai Daniel 6 ayat yang ke-11, namun saya hanya akan bacakan ayat yang ke-11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, di negara manapun, kerajaan manapun, ketika undang-undang itu sudah dibuat, maka undang-undang itu haruslah dijalankan. Namun tidak selamanya undang-undang yang dibuat itu baik untuk dijalankan. Misalnya saja ada undang-undang yang dibuat untuk kepentingan keluarga atau individu tersendiri. Ada juga undang-undang yang dibuat untuk memusnahkan kelompok tertentu. Misalnya contoh seperti kasus di kitab Ester. Nah, kali ini di dalam kasusnya Daniel, sekelompok orang politikus yang ada di istana Media Persia itu mereka mencoba untuk membuat undang-undang yang menjebak Daniel. Alasannya sederhana kenapa mereka berbuat seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di ayat yang keempat, Raja Darius itu ingin menempatkan Daniel menjadi tangan kanannya yang mengatur seluruh wilayah kekuasaan Raja Darius. Kemudian sekelompok politikus yang iri kepada Daniel, mereka berupaya untuk menjerat Daniel. Mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan Daniel, tapi tidak ditemukan. Maka apa yang dilakukan oleh para politikus ini? Kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke-6, mereka mengatakan demikian. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Luar biasa licik maksudnya. Maka para politikus licik ini, para menteri ini yang iri kepada Daniel, kemudian mulai PDKT kepada Raja Darius, dan mereka itu membuat undang-undang di mana tidak ada yang boleh berdoa kepada Allah lain kecuali hanya memohon saja kepada Raja Darius. Nah, kemudian kita lihat ini ada hal yang menarik justru yang tadi sudah kita baca di ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel, berarti artinya Daniel sudah tahu tentang undang-undang yang bisa menjerat dirinya itu. Bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa, saudara? Daniel ini tidak peduli tentang hal-hal yang dapat menjerat dirinya, karena ia tahu Allah yang lebih besar kuasanya daripada para politikus licik tersebut. Dia tidak mau hubungan pribadinya itu rusak dengan Allahnya. Mungkin seperti para pejuang tahun 45 sebelum kemerdekaan, mereka memiliki prinsip maju tak gentar. Nah, prinsip inilah juga yang sebenarnya ada di hati Daniel. Sekalipun ancamannya itu adalah kematian, tetapi Daniel tetap melakukan hal yang biasa dilakukannya sehari-hari. Ia melakukan disiplin rohaninya. Menarik, saudara.
Ketika kita melihat Daniel, ada ancaman, tetapi dia tetap melakukan disiplin rohaninya. Bagaimana dengan orang Kristen pada masa kini? Tidak ada ancaman, tidak ada mara bahaya, banyak akses untuk melihat dan juga membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Tetapi sekalipun disuruh mulai dari mimbar, mulai dari renungan-renungan yang mengingatkan kita untuk kita bisa membaca Alkitab setiap hari, tapi kita tuh kayaknya rasanya enggan untuk melakukannya. Jadi kita lihat ya perbandingannya. Daniel melihat ada bahaya, ancamannya kematian, tapi dia tetap melakukan disiplin rohaninya, tetap membaca Alkitab, tetap berdoa kepada Tuhan. Kita yang tidak ada bahaya, kita yang setiap hari bisa menikmati firman Tuhan sampai mati pun. Kalau orang bilang dengan bahasa hiperbolanya ya nanti saja saya baca firman Tuhan. Kita malas-malasan untuk melakukan disiplin rohani kita. Saudara, melakukan disiplin rohani itu, membaca Alkitab, berdoa, itu bukanlah kewajiban, tetapi itu adalah privilege, sebuah kebanggaan, sebuah anugerah, sebuah keuntungan di mana kita itu bisa terkoneksi dengan Sang Pencipta, dengan Allah yang hidup. Maka jangan jadikan itu sebagai beban, saudara, tetapi lihatlah itu sebagai suatu keuntungan kita yang kita itu dapat berkata kita adalah orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, dan bahkan kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memberikan hati kepada kita agar kita boleh tetap maju tidak gentar untuk terus semangat membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang perlu diingatkan setiap hari agar kami boleh melakukan disiplin rohani kami setiap hari. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Allah Roh Kudus yang memberikan semangat api yang berkobar di dalam hati kami setiap hari, agar kami boleh dapat terus terkoneksi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga yang memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.